warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dan kerja dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Aplikasi ML dan AI. Perkenalkan, nama aku Fatimah Tuga, NIM-ku 2500018204. Perkenalkan, nama saya Nejar Muzaki, NIM saya 2500018183. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Nuruddin Thorik, NIM saya 2500018175. Perkenalkan, nama saya Abdul Rayhan M. Kota, NIM saya 2500018201. Materi yang pertama adalah tentang pengertian AI, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian AI tersebut. AI adalah teknologi kecerdasan buatan dari simulasi kecerdasan manusia yang telah diterapkan pada mesin yang berkemampuan untuk bernalar, menyimpulkan, dan memecahkan masalah. AI juga adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan memahami bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang perkembangan AI. Pada tahun 1950 sampai 1970, AI masih terbatas dan kurangnya komputasi data. Selanjutnya, tahun 1970 sampai 1990 ada keterbatasan pada hardware dan banyaknya proyek yang hilang dana. Yang ketiga, pada tahun 1990 sampai tahun 2000, peningkatan daya komputasi dan munculnya algoritma machine learning yang lebih baik. Untuk selanjutnya, yang nomor 4, pada tahun 2010 sampai sekarang, saat ini ketersediaan bilangan big data dan kemajuan dalam deep learning, jadi tambah lebih banyak gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tren apa saja dari ChatGPT. Yang pertama ada pelayanan clean. Pelayanan clean itu adalah pelayanan dalam bentuk interaksi, dukungan, dan bantuan. Kemudian tren yang kedua adalah pembuatan desain dan gambar. Kemudian tren yang ketiga itu adalah membantu mencari informasi. Kemudian saya lanjut menjelaskan apa itu dampak ML dan AI. Dampak positifnya yaitu efisien tinggi, dapat menyelesaikan tugas secara otomatis, hemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua adalah personalisasi layanan, yaitu merekomendasikan dan pengalaman pengguna yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga adalah mendorong inovasi, yaitu memberikan bantuan ide, desain, dan karya kreatif. Kemudian dari dampak ML dan AI itu di bagian negatifnya, yang pertama adalah penggantian tenaga kerja, yaitu di mana banyaknya tenaga kerja yang menghilang karena adanya penggunaan AI ini. Kemudian yang kedua, bias algoritmik, yaitu hasil bisa diskriminatif jika data tidak netral. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan teknologi, yaitu bisa menurunkan kemampuan berpikir kritisnya manusia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang ML dan AI di masa depan. Beberapa kemungkinan arah yang akan terjadi. Yang pertama, AI jadi CO pilot di semua software dan OS, dan proses banyak komponen jadi satu sistem terpadu. Contohnya seperti AI bantu nulis, coding, atau analisa otomatis di aplikasi umum. Dan yang kedua, kolaborasi manusia dan AI, bukan pengganti total, tapi AI berperan sebagai asisten cerdas dalam kerja dan belajar. Tapi manusia tetap menjadi pengendali utama. Dan yang ketiga, generatif AI, makin sulit untuk dibedakan dari karya manusia. Tantangan baru muncul, deepfake, etika, dan hak cipta. Dan yang terakhir, AI makin kreatif dan ekspresif, meniru empati manusia, tapi tidak benar-benar merasakan emosi. AI fokus riset ke arah yang lebih alami dan kontekstual. Oke, sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, yang telah mempresentasikan tentang perkembangan AI dan machine learning. Mungkin segitu saya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya cara penggunaan aplikasi ChatGPT. Yang pertama, buka aplikasi atau situs web ChatGPT.
ChatGPT bisa diakses melalui situs resmi chatopini.com atau lewat aplikasi resminya di Android. Pastikan perangkat terhubung ke internet agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, masuk atau buat akun. Login menggunakan akun Google, Apple, atau daftar dengan alamat email. Setelah masuk, pengguna akan langsung melihat tampilan ruang chat. Yang ketiga, mulai percakapan. Ketik pertanyaan, tugas, atau perintah di kolom chat. ChatGPT akan memproses dan memberikan jawaban dalam hitungan detik. Kamu bisa bertanya tentang apa saja, mulai dari pelajaran, ide, tulisan, coding, hingga percakapan umum. Yang keempat, gunakan fitur secara efektif. ChatGPT bisa digunakan untuk membuat ringkasan, menjelaskan konsep, menulis tes, atau membantu belajar. Kamu juga bisa memperbaiki jawaban dengan memberi perintah, lanjutkan seperti singkatan, jelaskan lebih rinci, atau buat versi PPT. Yang kelima, gunakan secara etis dan bijak. Hindari menyalin jawaban mentah untuk tugas sekolah tanpa memahami isinya. Gunakan ChatGPT sebagai alat bantu berpikir dan belajar, bukan pengganti kemampuan sendiri. Ingat bahwa hasil AI perlu tetap dicek agar tidak ada kesalahan atau bias. Udah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari perkembangan aplikasi ML dan AI. Yang pertama, tujuan dari pembahasan tentang perkembangan aplikasi ML dan AI ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana teknologi AI berkembang dari masa ke masa dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana AI dan ML bekerja dalam memproses data, mengenali pola, serta membantu manusia mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Nah, selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai dampak positif seperti peningkatan efisiensi, kemudahan kerja, dan inovasi, serta ada juga dampak negatifnya seperti penggantian tenaga kerja dan munculnya bias algoritmik. Dengan memahami kedua sisi tersebut, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi AI secara etnis dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, materi ini juga bertujuan untuk membuka wawasan tentang arah perkembangan AI di masa depan, di mana kolaborasi antara manusia dan mesin menjadi kunci utama. AI bukan sekedar alat otomatis, tetapi juga mitra yang dapat mendukung manusia untuk berpikir lebih kreatif, produktif, dan juga inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu perkembangan AI dan machine learning menunjukkan bagaimana teknologi mampu berevolusi dari sekedar konsep menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Sejak tahun 1950-an, penelitian tentang AI dimulai dengan banyaknya keterbatasan, baik dari sisi komputasi maupun data. Namun, seiring kemajuannya teknologi dan meningkatnya daya komputasi, AI berkembang dengan pesat, terutama setelah munculnya machine learning dan deep learning yang membuat sistem mampu belajar dari data secara mandiri. Nah, kini penerapan AI dan machine learning sudah menambah hampir semua bidang, dari industri, kesehatan, pendidikan, hingga kemunculan ChatGPT, yaitu sebuah aplikasi yang sekarang lagi tren atau populer. Yang menjadi simbol bagaimana AI dapat berinteraksi langsung dengan manusia, yaitu ChatGPT digunakan untuk membantu pelayanan klien mendesain gambar dan konten, hingga menjadi sumber pencari informasi yang cepat dan efisien. Namun di balik manfaat tersebut ada juga dampak yang perlu diperhatikan, yaitu seperti dampak positifnya, AI meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat waktu dan biaya, serta mendorong kreativitas manusia. Tapi secara negatif, munculnya ancaman seperti hilangnya algoritmi yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketergantungan teknologi yang bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis manusia. Jadi itu tuh kayak tergantung pada AI. Soalnya nanti si manusia tuh harus gak mau berpikir itu kreatif. Dan seterusnya
Melihat ke masa depan, AI dan machine learning diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita. Teknologi ini akan menjadi bagian dari sistem operasi aplikasi hingga asisten digital yang mendukung pekerjaan dan pembelajaran manusia. Kolaborasi dan pembelajaran manusia. Kolaborasi antara manusia dan AI akan menjadi kunci, bukan untuk menggantikan para manusia, melainkan untuk memperkuatnya. Jika dikembangkan dengan etika dan tanggung jawab AI itu bukan ancaman, tapi justru alat untuk membantu dan membawa manusia menuju masa depan yang lebih cerdas dan efisien dan kreatif. Segitu dari saya. Terima kasih.